Baik, terima kasih Pak Waka, Bapak Ibu semua, teman-teman Karek, Korwil, KSPPG, Bapak Ibu Mitra Yayasan, serta Bapak Ibu pejabat eselon 2, pimpinan tinggi Pratama yang hadir saat ini dalam kegiatan pengarahan dari Bapak Wakil Kepala Badan Gizi Nasional terkait operasional di SPPG. Baik, tidak menunggu waktu yang lama, kami akan mengatur kegiatan ini tidak di dalam waktu yang lama, baik karena kita juga akan banyak juga pekerjaan yang selanjutnya. Jadi arahan Pak Wakil Kepala Badan akan mencakup seluruh masukan-masukan yang telah diberikan oleh seluruh komponen MBG atau komponen pendukung dari SPPG BGN di saat ini. Baik, untuk tidak memperlama waktu, kami mohon perkenan Pak Waka untuk dapat memberikan arahan. Waktu kami berikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat eselon 2 ya, yang hadir dalam Zoom meeting ini. Ya, di sini ada, saya lihat ada Karo Keuangan ya, Umum dan Keuangan Bu Lili. Kemudian Pak Rahman ya, Karo SDMO, kemudian juga Pak Boga ya, Kapus Datin, ya, kemudian Bu Yesi ya, Ses Deputi Sistakol ya, dan seluruh Korwil ya. Korwil apa Karek ini yang hadir nih untuk di atasnya KSPPG? Karek Korwil KSPPG, Pak. Bukan, Karek Korwil hadir juga ya? Kepala SPPG sama KSPPG Mitra, Pak. dan Yayasan Mitra, Pak. SPPG iya. Mitra Yayasan, Bapak. Ya, baik. Jadi saya lanjutkan. Yang saya hormati para Karek Korwil ya, kemudian khususnya ya para KSPPG dan Mitra ya. Saya selalu sampaikan para KSPPG dan Mitra supaya apa? Dari sebutannya aja kalian ini sudah satu kesatuan gitu. Jadi jangan sampai ada saya sebutkan KSPPG dan Mitra, ternyata KSPPG sama Mitranya nggak sejalan, ya, nggak kompak, ya. Jadi salah manggil nanti kalau kayak saya gitu, ya. Jadi saya menyampaikan ini ada maknanya, ya. Semua satu-satu, para eselon 1, eselon 2, ya. Tadi saya sampaikan para Karek, para Korwil dan KSPPG beserta Mitra. Berarti SPPG sama Mitra ini harus satu kesatuan ya. Pada siang hari ini untuk kesekian kalinya saya mengambil arahan ya. Saya akan memberikan arahan-arahan yang memang harus saya lakukan ya. Saya ingin ya kita semua ya, khususnya BGN beserta seluruh jajaran ya, kita harus memiliki visi misi ya, kita harus mempunyai satu kesatuan ya, kita harus memiliki solidaritas dan soliditas ya. Kita harus bisa merubah hal-hal yang mungkin selama ini ya ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang keliru, ya. Kita harus buka lembaran baru. Ya, ini sering saya ulang-ulang karena apa ya, harus seperti itu gitu loh. Jangan sampai saya sudah ngomong seperti ini masih ada perkeliruan. Ya, jadi jangan sampai saya sudah berkali-kali ngomong ya ternyata di bawah masih ada yang aneh ya. Karena saya selalu mendapat informasi yang A1 ya. Ada KSPPG yang tidak pernah hadir di dapur. Ya, itu kalau tentara tuh disersi itu. Ya, hukumannya hukuman mati itu gitu loh.
Ya. Kalian para KSPPG kan kalian SPPI, gitu. Kalian dilatih kedisiplinan, ya, kalian dilatih ya pembentukan karakter, ya, sehingga kalian tuh harus punya jiwa korsa, punya soliditas, ya, punya perasaan yang peka, ya. Kalian di situ berserta mitra, berserta relawan, ya. Kalian punya anggota di bawah yang kalian kendalikan. Kalian punya tanggung jawab personil. Ya, tolong ini, ya, kalian harus bisa mengatur ini dengan baik. Karena saya sampai detik ini masih mendapatkan, ya, ada KSPPG yang tidak pernah hadir. Ya, KSPPG hadir hanya pada saat, ya, menerima insentif ataupun gaji atau honor. Setelah itu hilang lagi. Ya. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Kalian pernah dididik, ya, selama sekian bulan itu, tolong bekas-bekasnya itu harus ditunjukkan gitu loh. Ya. Jadi saya sangat berharap, ya, KSPPG yang ada di seluruh penjuru Nusantara ini betul-betul kalian laksanakan tugasmu, ya, tupoksimu dengan baik. Adakan komunikasi, koordinasi dengan mitra, ya. Saya minta juga para mitra, namanya mitra. Mitra itu apa sih? Kawan, sahabat, saling menguntungkan. Ya, tidak boleh ada kontra. Ya, termasuk para mitra ini, ya. Jadi mitra, kalian harus saling mendukung. Karena dari awal komitmen, ya, kita bersama-sama membangun. Jangan satu pihak saja yang untung istilahnya. Jadi harus sama-sama kita bekerja keras bersama-sama, kita saling menjaga supaya tugas-tugas kita ke depan, ya, khususnya dalam memberikan makan bergizi kepada seluruh anak bangsa, ini bisa tercapai. Ya. Mungkin saya juga, karena saya sudah diberikan konsep, ya, untuk penyampaian kepada seluruh Karek, Korwil, ya, dan KSPPG beserta mitra, ya, saya sampaikan, ya, bahwa saya hari ini ingin berbicara secara tegas, terbuka, ya, penuh rasa tanggung jawab. Sekali lagi kita buka lembaran baru, kita tunjukkan BGN dengan muka baru, kita tunjukkan BGN dengan wajah baru. Saya nggak mau juga kalian semua, ya, dilihat pakai seragam BGN, pakai pin BGN tuh ada rasa minder, malu. Jangan, sudah salah berarti kalau seperti itu. Kita harus bangga bahwa kita adalah salah satu sistem yang bisa memberikan gizi kepada masyarakat ataupun khususnya anak-anak. Jadi kita semua menyadari bahwa beberapa bulan terakhir ini merupakan masa yang cukup kita, ya, masa untuk konsolidasi, masa untuk penataan, ya, Badan Gizi Nasional yang kita cintai ini, ya. Kemudian adanya perubahan kepemimpinan, hal ini kita lakukan, ya, dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Transformasi kepemimpinan ini harus bisa adakan perubahan-perubahan yang signifikan, ya, membawa BGN dengan semangat baru,
ya untuk memperkuat organisasi BNI di pusat, menyempurnakan tata kelola dan memastikan bahwa seluruh ya sumber daya negara kita ini benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian di samping itu kami juga sudah banyak menerima saran-saran, ya, sudah banyak menerima aspirasi baik dari mitra, ya, kepala SPPG, Korwil, Karek, ya, yang semuanya adalah untuk kebaikan BGN. Tolong ini kita harus kompak, tolong kita harus sama-sama mempunyai satu suara bahwa kita perbaiki ya, BGN ini dengan wajah baru. Saya sudah sampaikan ke Bapak Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kami sudah sampaikan ke Bapak Menteri Keuangan, kami juga sudah sampaikan ke seluruh pejabat-pejabat yang berperan ya dalam BGN ini, ya ulangi, dalam penyajian MBG ini, ya bahwa BGN akan komit, ya perubahan kepemimpinan ini akan merubah seluruh tatanan yang ada di BGN ini dengan wajah baru, dengan muka baru, dengan hal-hal yang semuanya ya berpedoman pada bagaimana kita menyajikan ya makan bergizi yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Kemudian saya juga menegaskan ya bahwa setiap aspirasi ini kita dengarkan, kita pelajari, ya, kita diskusikan, kita kaji, ya, sehingga jangan khawatir, semua yang hal positif akan ditindaklanjuti. Namun, ya, untuk hal-hal yang mungkin masih belum sesuai dengan visi dan misi BGN, nanti akan kita pelajari lebih lanjut, sehingga kita berharap bahwa semua masukan-masukan ini akan bisa memperkuat ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian kita juga selain memperbaiki tata kelola, kita juga memperbaiki fondasi organisasi ya, agar program makan bergizi gratis ini bisa sejalan, ya, profesional, akuntabel, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Indonesia, khususnya ya, kepada anak bangsa. Ya. Kemudian kita juga harus memiliki cara pandang yang sama dari pusat sampai ke jajaran di bawah. Ya, bahwa program makan bergizi gratis ini bukan sekedar membangun dapur saja, ya, bukan hanya sekedar mendistribusikan makanan, dan juga bukan hanya sekedar menyerap anggaran. Ya. Akan tetapi program ini adalah investasi strategis bangsa dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Jadi dampak maupun efeknya bukan saat ini. Nanti apabila Indonesia pada tahun 2045 Indonesia Emas, ya, ini adalah andil dari kita semua yang ada di sini. Ya. Kalian atau kita semua turut berjasa ya, dalam mencerdaskan anak bangsa yang nanti pada 2045 memegang peranan penting ya, dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kemudian saya juga tidak ingin ya ada standar pelayanan yang berbeda-beda. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua dibangun dengan tata kelola yang baik. Semua tidak ada kepentingan pribadi kelompok ya yang mendahulukan daripada kepentingan bangsa dan negara. Kemudian sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya bahwa program makan bergizi gratis ini
harus makin tepat sasaran. Ya. Maka diadakan refocusing yang mana utamanya selain untuk penghematan ataupun efisiensi anggaran, juga untuk penerima manfaat agar tepat sasaran. Tidak ada lagi penyajian MBG yang dimakan untuk makanan ternak. Tidak ada lagi penyajian MBG yang nasinya dikumpulkan untuk rumah makan pinggir jalan. Tidak ada lagi MBG yang tidak dimakan, ya, karena muridnya tidak doyan atau tidak suka dengan menu MBG. Ini harus dihindari. Ya. Saya dulu pernah berkeinginan bahwa bisa kita tanyakan kepada sekolah-sekolah, kira-kira menu apa yang Anda inginkan, anak-anak, gitu loh. Ya, itu bisa dijadikan masukan-masukan selama itu memenuhi aturan standar gizi dan anggaran. Ya, jadi harus adanya komunikasi yang baik. Kalian KSPPG punya ahli gizi. Ya, jangan terlalu banyak di dapur aja. Ya, ahli gizi harus datang itu satu-satu sekolah. Tanyakan, Dek, senangnya makan apa? Gitu loh. Telur, Pak, nah, atau ayam, Pak. Sayurnya sayur apa namanya, sayur wortel atau sayur kangkung, ya. Tolong ditanyakan. Ya, adakan komunikasi yang baik, ya, antara, ya, tidak perlu KSPPG, kalian punya ahli gizi, biar dia yang turun langsung memberikan saran masukan untuk menu-menu yang masuk dalam standar gizi. Ya. Itu. Kemudian juga selama ini kan kita mengadakan moratorium. Artinya tidak ada lagi sementara penambahan titik. Karena sampai dengan saat ini kita sudah kelebihan, ya, hampir 6.749. Ini kurang lebihnya seperti itu, ya. Ulangi, 6.469. Ya. Sehingga harus ditata lebih lanjut. Ya. Dengan cara apa ya? Kita hentikan dulu yang sudah operasional, ya tetap berlanjut. Yang belum, nanti menunggu sambil membenahi dapurnya agar suatu saat nanti apabila moratorium sudah pada batas waktunya nanti, ya, yang waiting ini, ya, sudah sesuai dengan skema yang menjadi standar dari BGN. Jadi sekali lagi jangan sampai ada yang menunggu tapi ya terbengkalai, ya, akhirnya ya tidak jadi-jadi nanti, ya. Tapi saya minta sekarang, ya, untuk kalian yang sekarang para KSPPG dan para mitra, ya, tolong, ya, kalian harus bisa mengadakan pembenahan. Waktu yang ada ini selama liburan, benahi lagi dapurmu. Ya, KSPPG bertanggung jawab. Ya, ajak mitra. Kemudian ajak ahli gizi dan ajak ahli akuntan. Supaya dapur-dapur ini, ya, selama ditinggalkan liburan tetap dalam keadaan bersih, tetap keadaan siap operasional, tetap dalam keadaan higienis, sehat. Kemarin disampaikan tidak ada lagi digunakan untuk hal-hal lain selain untuk operasional MBG, ya tolong disesuaikan. Jadi itu, saya minta KSPPG tugasmu nggak ringan, ya, tugasmu cukup berat.
Tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak mau dengar lagi ada KSPPG yang membuat pelanggaran. Saya tidak mau dengar lagi ada KSPPG yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya punya kewenangan untuk mutasi kalian. Kuping saya tipis. Kalau saya ada dengar aja tentang ada KSPPG yang mungkin membuat pelanggaran atau ada perkeliruan, ya saya bukan ngancam, silahkan saja. Nanti kita lihat apa dampaknya yang terjadi pada kamu. Tapi saya sangat menghargai KSPPG yang sudah bekerja dengan baik. Tandanya yang kami latih dulu kepada kalian itu berhasil gitu loh. Itu yang diharapkan. Kalian dilatih sekian bulan, sekarang kau tunjukkan bahwa kamu hasil yang kita latih dulu, kamu bisa melaksanakan tugasmu sebagai KSPPG dengan baik. Masih banyak kawanmu KSPPG yang lain yang waiting, menunggu. Ya, yang berada di KPPG ataupun merapat ke Karek maupun Korwil. Ya. Saya sekali lagi sampaikan, tidak ada lagi KSPPG yang membuat perkeliruan, membuat pelanggaran, ataupun tidak bisa bekerja dengan baik. Kalian punya anggota, kalian punya dapur, ya dapur tuh anggap kesatrian. Kau atur dengan baik, kau jaga kebersihannya. Kau harus bisa menyiapkan MBG ini dengan baik, bersih, ya, sehingga bisa diterima oleh masyarakat ataupun penerima manfaat di sana. Itu kemudian saya juga berharap para Karek Korwil, ya kalian betul-betul tugasmu cek keliling, adakan pengawasan yang benar. Saya selalu mendapat informasi ada Karek yang beginilah, begitulah, ada yang Korwil yang begini. Tolong jaga nama baikmu. Ya. Saya juga tidak mau mendengar Karek Korwil juga ada hal-hal yang salah di bawah. Kalian justru yang memberikan contoh, kalian yang justru bisa mengatur, mengawasi ya para KSPPG ini, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Itu kemudian yang paling terakhir, ya, sebagai pimpinan BGN, ya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bekerja dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya, baik di kantor pusat di BGN maupun jajaran di bawahnya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah bisa bekerja dengan baik. Namun yang belum, ya, ayo kita sama-sama perbaiki. Ayo sama-sama kita tatap ke depan, ya, agar BGN itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh generasi penerus kita, sehingga kita bisa capai Indonesia Emas di tahun 2045 ini dengan baik. Saya rasa itu saja perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi semua unsur, ya, yang di pusat, ya, para eselon 2, tolong bantu pengawasan, tolong bantu proses penyiapan makanan, ya, mengawasi, adakan konsul dengan baik, ya, minimalisir adanya laporan-laporan, ya, dari jajaran. Kita sekarang konsentrasi kepada SPPG yang operasional dulu nih. Ya. Kita harus lebih pada urus dulu nih yang sudah operasional supaya bisa berjalan dengan benar. Ya, sekali lagi terima kasih para pejabat eselon 2 dan yang lain-lain di BGN. Saya titip
ya supaya Karek Korwil ini betul-betul bisa ya mewadahi ya apa-apa yang menjadi tugas mereka dalam rangka SPPG ini bisa berjalan dengan baik. Ya, termasuk KSPPG ya, saya titip dapurmu nih. Ya. Kamu sudah kontrak menjadi KSPPG itu berarti ya udah hidupnya di dapur, kok cek betul. Ya, selain itu ya komunikasi dengan ya pimpinan penerimaan manfaat dan sebagainya. Kau kendalikan relawanmu dengan baik sehingga dia betul-betul bisa membantu pelaksanaan penyajian MBG ini. Dan para mitra sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih ya. Kalian tuh mitra, mitra berarti kawan. Jadi kalian jangan punya keinginan buka front ataupun yang lain-lainnya kepada kita semua, jangan. Ya, kalian namanya mitra, mitra berarti kawan, kawannya BGN. Kita saling mendukung. Kalau ada hal yang memang di luar yang kita rencanakan, ya kita bicarakan baik-baik, bisa diselesaikan, selesaikan dengan baik. Ya. Sekali lagi para mitra, saya minta tolong kepada kalian. Ya. Mitra adalah kawan. Kalian harus bantu tugas pokok BGN ini dengan baik. Saya tidak mau dengar ada mitra yang di luar apa yang sudah menjadi kebijakan. Kita mengeluarkan kebijakan itu hanya satu. Kebijakan yang selalu berpihak kepada rakyat. Ya, itu pedoman itu. Ya. Saya selaku pimpinan BGN tidak akan takut. Ya. Saya diajarkan selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat, lanjutkan. Ya, jadi tidak ada lagi ya orang-orang lain yang akan mempengaruhi, mengintimidasi lah atau membuat hal-hal yang kira-kira menghambat. Ya, tolong ya. Para mitra, tolong kalian harus bisa bekerja sama dengan baik, khususnya dengan KSPPG. Ya. KSPPG kok harus saling rangkul dengan mitra. Ya. Kamu harus bisa ajak mitra ini mencapai satu tujuan yang baik. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak seluruh pejabat eselon 1 BGN ya. Di sini ada Pak Ranto juga rupanya, ada Bu Hida ya. Terima kasih. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ada kaitannya dengan apa namanya bidangnya masing-masing, nanti tolong dijawab dengan baik ya, supaya semua hal yang ada dalam Zoom meeting ini bisa kita selesaikan bersama. Saya rasa itu, terima kasih, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Yesi. Baik, terima kasih Pak Waka, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Maijen TNI Trenggono. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan arahan Pak Waka tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ya. Jadi sudah tegas bahwa BGN bersama Bapak Ibu semua akan mencapai tujuan yang sama, yaitu bagaimana menghasilkan Indonesia Emas tahun 2045. Mari kita bersama-sama mendukung ini semua, bersama-sama berpikiran jernih dan percaya kepada kami semua, terutama 3 pimpinan kami saat ini, bahwa kita semua akan mencapai tujuan yang sama dengan satu niat yang baik gitu ya, dengan niat yang baik. Baik, saya tanpa lama-lama karena waktu juga akan kita akan juga banyak pekerjaan yang lain. Mohon ini pada saat ini adalah sebenarnya pengarahan, namun tadi arahan Pak Waka ada pertanyaan. Baik, kami akan hanya buka 2 pertanyaan saja, yaitu satu dari mitra ya. Mitra atau yayasan, nanti mohon Pak Boga bisa memilihkan untuk membuka mic-nya yang terpilih. Dengan yang kedua adalah dari KSPPG ya. Dan kami minta pertanyaannya to the point, sesuai dengan substansi, tidak bertele-tele, tidak pakai umbul-umbul yang lain. Jadi to the point pertanyaannya.
Terus yang kedua KSPPG, lalu nanti akan dijawab oleh PT pejabat Pratama yang melaksanakan atau yang menjadi pengampunya. Nanti kita akan dengarkan pertanyaannya, nanti akan dijawab tanpa waktu yang lama. Baik, saya buka saja pertanyaan pertama. Kita beri waktu cuman 1 menit untuk bertanya. Pertanyaan pertama. Lalu yang kedua nanti disusul. Silakan Pak Boga. Izin Bu Yesi. Silakan Bu Lili. Ya, ini kan tadi kita sudah merekap beberapa pertanyaan ya. Apa itu aja yang kita jawab, Bu? Karena ada beberapa yang harus kita jawab. Kalau Atau memang sudah mengambil dari membuka situ, pertanyaan lagi. Enggak. iya, kalau memang Biar sudah membuka pertanyaan rasanya kalau yang sudah masuk pertanyaan sudah dijawab di dalam arahan Pak Waka, Bu. Pak Waka tadi ya. Betul, sudah terangkum semuanya, ya dia. Jadi kita hanya tadi karena sesudah ada arahan Pak Waka juga boleh bertanya. Padahal kita sudah menyampaikan pertanyaan juga ya teman-teman semua di sini. Dan kita sudah akan jawab, tadi jawabannya dari arahan Pak Waka. Jadi kita kembalikan, kita kembalikan bahwa kita akan membuka 2 pertanyaan dan waktu yang tidak lama. Gitu ya. Yang untuk pertanyaan yang sudah disampaikan kita sudah terjawab di arahan Pak Waka. Baik, terima kasih. Silakan Pak Boga. Sudah ada itu rasanya. Silakan tim admin yang ditunjuk tadi. Masalah. Yang Bunga Tanjung, Bapak. Hah? Yayasan Bunga Tanjung. Silakan langsung mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Dibuka kesempatannya. kameranya, Ibu. Yang mau tanya harus on cam ya, nggak boleh nggak on cam. Pak Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Saya selaku mitra Banser Laut 2 ingin menanyakan terkait kejelasan perubahan insentif itu di mana ya Pak Bu? Karena sampai sekarang belum ada kejelasan lebih lanjut. Mungkin sekian yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu siapa tadi itu? Namanya dari Yayasan Tanjung ya. Baik, Bunga itu, Tanjung yayasannya. Ya, Bunga Tanjung. Yang kedua, pertanyaan yang kedua nanti akan dijawab. Kita persiapkan jawabannya Bapak Ibu semua. Yang kedua dari KSPPG, silakan. KSPPG. Masalah langsung. Kalau tidak ada ganti aja Pak Alay langsung. Sudah Bapak Nur Alim Syarif. Ya, segera. Suaranya nggak masuk. Baik, saya Nur Alim Syarif, KSPPG Nganjuk, Baron 3. Izin pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. Saya TOA dari Sulawesi Selatan, yang kemudian hari ini itu ditempatkan di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Saya ingin mempertanyakan, bukan untuk mempercepat, saya hanya ingin memperjelas bagaimana status kami, karena
jujur pimpinan, kami ini dalam kondisi dilematis antara tetap berada di dapur atau kita mau pulang kampung, karena kami sekarang ini posisinya adalah kepala SPPG yang sampai saat ini itu belum beroperasional dan belum turun anggarannya, karena di beberapa pertemuan selalu pengarahannya itu fokus pada dapur yang sudah beroperasional dan dapur yang sudah memiliki anggaran virtual akun. Nah, kami di gelombang, kalau kami di Sulawesi Selatan gelombang ketiga dan gelombang keempat sampai hari ini itu belum turun anggarannya, sehingga dilemanya kami antara tetap di dapur atau mesti pulang kampung dulu. Karena jujur Pak, sampai saat ini kami, atau mungkin sudah pernah disampaikan, tetapi saya yang mungkin tidak update informasi, sehingga kami dilema antara tetap stay di dapur atau seperti apa. Karena di beberapa pemberitahuan izin, kami itu diharapkan untuk melaksanakan apel setiap 2 kali dalam seminggu. Nah, itu juga diwajibkan untuk ahli gizi dengan akuntan. Terus di dalam surat edaran nomor 12 itu di poin ke-7 kalau saya tidak salah ingat, itu kepala SPPG, ahli gizi dengan akuntan beserta security itu harus stay di dapur. Tetapi kami yang statusnya sebagai kepala SPPG dengan AG dengan atau pengawas gizi dengan pengawas keuangan yang statusnya sudah aktif, itu juga kami masih dilema di dalam mengarahkan mereka untuk stay di dapur, karena di dana operasional atau gajinya itu berada atau diambil dari dana operasional, sehingga tetapi sampai saat ini kami belum punya itu yang mungkin pimpinan bisa arahkan untuk kami. Terima kasih. Baik. Kalau diberi kesempatan, ya, mohon izin pimpinan kalau masih diberi kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya. Enggak, cukup satu dulu aja ya. Nanti kalau yang lain kita tunggu yang lain. Terima kasih. Ya, cukup satu dulu dan itu akan menjadi catatan buat teman-teman semua di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin dari Bu Lili atau dari Pak Ranto mungkin yang akan menjawab dulu. Untuk pertanyaan pertama terkait insentif fasilitas, cuman yang memang perlu kita pahami Bapak Ibu semua mitra, tolong pesan dari pimpinan kami dari awal-awal kenapa harus ini dilakukan, kan dasarnya ada, yaitu efisiensi anggaran negara yang saat ini sudah sangat menipis gitu ya, makanya itu yang diambil oleh pimpinan-pimpinan di sini. Mohon itu dapat didengarkan, disimak, dan dipahami maksudnya. Baik Bu Lili, terima kasih. Bu Lili, mohon disampaikan Bu untuk ketegasannya. Terima kasih dan kemungkinan Pak Ranto bisa menambahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Yesi. Mohon izin Pak Waka dan juga Bapak Ibu semuanya, para kepala, para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan juga teman-teman kepala SPPG, mitra yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan di link tadi yang sudah digabungkan oleh teman-teman SDMO, termasuk juga pertanyaan tadi, ada beberapa irisan yang mungkin perlu saya sampaikan gitu ya. Terkait dengan keberadaan ataupun SPPG, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Waka dengan jelas gitu ya, bahwa BGN sekarang sedang melakukan strategi untuk bagaimana menyikapi terkait dengan refocusing anggaran gitu ya. Kita juga ada penajaban efisiensi anggaran, termasuk juga ada moratorium yang nantinya akan kita coba lihat kembali dari SPPG yang sudah operasional terlebih dahulu. Maka atas dasar itulah kenapa di sini masih ada pertanyaan lagi. Kami dapurnya sudah 100%, sudah ada kepala SPPG, sudah ada ini dan itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Nur Alim juga gitu ya.
Jadi yang paling utama yang kami dahulukan adalah yang sudah pernah ada transaksi di dalam virtual account SPPG itu sendiri gitu ya. Nah, itu pun nanti dalam waktu dekat juga pastinya itu juga akan dilakukan evaluasi kembali. Yang sudah operasional apakah kualitas dari SPPG itu sendiri juga sudah bagus atau belum gitu ya. Karena mengingat tadi dari 27.469 SPPG yang sudah operasional gitu ya. Seharusnya sih sebenarnya kita sudah cukup saja dengan 21.000, itu sudah jelas tadi sampaikan Pak Waka gitu ya. Jadi kita sebenarnya udah kelebihan 6.000 gitu ya, 6.000 lebih. Namun karena itu sudah operasional ya kita proses lebih dahulu. Nah, namun dalam efisiensi maka terbitlah SE 12. Itu mohon dipahami oleh teman-teman mitra juga gitu ya. SE 12 sudah jelas bahwa kalau tidak ada operasional maka tidak akan diberikan insentif ya. Tidak akan diberikan insentif bagi sewa mitra gitu ya. Nah, bagi teman-teman kepala SPPG yang sudah menjadi P3K termasuk juga AK dan AG yang terkelompok dalam penggajian atau pembebanan biaya tetap, ini mohon diperhatikan ya. Beban itu biaya itu kan ada beban tetap dan ada beban tidak tetap. Beban tidak tetap itu adalah terkait dengan operasional tadi, insentifnya harian itu termasuk dalam kategori tidak tetap. Sehingga kalau tidak ada operasional tidak diberikan. Tetapi kalau beban tetap adalah beban yang pembayarannya adalah bulanan, seperti sewa listrik, sewa air, wifi gitu ya, termasuk AKAG gitu ya. Itu kan kita menggajikan adalah bulanan. Itu dibayarkan dari belanja operasional. Jadi bagaimana kalau misalnya SPPG-nya tidak operasional, itulah yang akan menjadi perhatian kami. Jadi kami akan tetap mencairkan untuk membayar yang ada kaitannya dengan beban tetap. Jadi beban tetap yang melalui belanja operasional akan kami cairkan dan itu nanti boleh dibayarkan pada saat kewajiban pembayarannya itu harus dilakukan. Nah, itu ya, kewajiban pembayarannya harus dilakukan, maka itu harus dikeluarkan dari virtual account itu sendiri untuk membayar kewajiban-kewajiban tadi, seperti bayar listrik, bayar air, wifi gitu ya, termasuk juga retribusi sampah, misalnya seperti itu, termasuk juga kemarin kan sudah jelas kita koordinasikan biaya yang ada kaitannya dengan sewa mobil yang selama ini masih di biaya operasional. Kita tidak tahu ke depan kebijakan apa yang nantinya akan dibuatkan lagi oleh BGN. Nah, makanya selama ini sudah menjadi suatu ketetapan yang ada di dalam SE tersebut dan juga ada penyamaan persepsi yang sudah kita sampaikan, mohon itu dipatuhi dengan baik gitu ya. Jadi bagi teman-teman sudah jelas di sana. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau seandainya kepala SPPG AK dan AG di dalam perintah ini tetap harus melaksanakan tugas sementara ada mitranya yang keberatan karena insentifnya tidak diberikan gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga harusnya kan bisa diharmonisasikan dengan baik dengan mitranya. Kalau seandainya hal itu pun artinya tidak dapat diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan kerjanya, padahal di situ juga kan listrik dan airnya juga dibayar, wifi-nya juga dibayar gitu ya. Tapi kalaupun tidak bisa nanti ya disesuaikan saja. Artinya bagaimana caranya agar tetap bisa melaksanakan tugas, bisa WFH atau WFE gitu ya, tergantung dari nanti kebijakan SDMO nih nanti. Karena bagaimanapun juga kepala kepala SPPG itu adalah sebagai P3K, jadi harus membuat laporan kinerja gitu, apa yang dilakukan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Sementara AK dan AG juga bisa untuk meningkatkan peningkatan kompetensi diri, dilakukan misalnya kalau untuk pengawas keuangan, misalnya dengan cara bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik, menyampaikan laporan yang selama ini belum pernah dilaporkan. Itu kan harus ada laporan. Ini saya beririsan juga dengan pertanyaan, kenapa kok terlambat melakukan VA, tolong diintrospeksi diri juga. Apakah teman-teman pengawas keuangan, kepala SPPG sudah disiplin menyampaikan terkait dengan laporan atas input transaksi hariannya? Itu juga harus menjadi bagian dari introspeksi diri. Jangan menunggu-menunggu saja tetapi laporannya tidak disampaikan. Nah, kalau kita berbicara dari PKS juga harusnya setiap kali laporan itulah baru dilakukan suatu pencairan. Tapi kenyataannya banyak teman-teman juga yang tidak menyampaikan laporan gitu. Jadi mohon ini juga demi kelancaran pelaksanaan program ini berjalan dengan baik, yuk mari kita bersama-sama lakukan itu.
termasuk juga ada pertanyaan insentif yang diberikan gitu ya. Dengan diberikannya insentif adalah berdasarkan hari operasional antara PKS dengan Juknis, katanya antara SE itu berbeda dan sebagainya. Jadi mohon menjadi perhatian bahwa nantinya PKS pun mungkin akan menyesuaikan. Ya, PKS itu kan sesuaikan dengan aturan yang ada. Begitu aturannya disesuaikan menjadi 5 hari, nanti PKS juga harus diupdate gitu ya. Nanti kami koordinasikan kembali apakah ini harus disesuaikan, karena bagaimanapun juga proses ini yang kita sudah ambil kebijakannya untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka refocusing anggaran gitu ya, termasuk juga untuk meyakinkan bahwa program ini tetap berjalan dengan baik dan tentunya kepada para penerima manfaat sesuai dengan tepat sasaran. Ini ada pertanyaan lagi terkait dengan kenapa 3B juga diliburkan. Ya tadi mungkin Bu Yesi sudah menyampaikan gitu ya. Kita sudah menjadi kebijakan bahwa itu adalah bagian Izin Bu Lili, suara Bu Lili makin kecil. Ya kedengarannya. Iya. Iya. Ya itu intinya adalah tadi ya sudah jelas, sudah bisa dipahami ya bagi teman-teman kepala SPPG, dan juga terkait dengan kondisi di lapangan, mohon nanti koordinasikan. Di sini kan ada pertanyaan juga, apakah kami bisa diakses akses langsung kepada pejabat ataupun kepada tim di BGN Pusat ya, karena mengingat Karek dan Korwilnya tidak menjalankan fungsinya dengan baik misalnya gitu kan, tidak respon. Nah sebenarnya kan di situ kan ada KPPG. Jadi mohon KPPG juga perannya juga dioptimalkan gitu ya. Jadi fungsi KPPG adalah sebagai atasan langsung dari kepala SPPG untuk bisa menjalankan fungsinya itu dengan baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan saling terkoordinasinya semua proses dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan ya semua permasalahan bisa cari solusi yang terbaik. Mungkin itu tambahan dari saya Bu Yesi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili. Pak Ranto mungkin bisa menambahkan sedikit, nanti lanjut ke Pak Rahman. Untuk pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Bu Yesi. Yang saya hormati Pak Waka, Pak Terang, rekan-rekan semua, dan saya mungkin akan merespon dari pertanyaan Yayasan Bunga Tanjung. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kepala Biro Umum Keuangan. Saya ingin menegaskan saja kepada seluruh yayasan atau mitra, ya. Saya rasa ini pertanyaan Yayasan Bunga Tanjung mewakili seluruh yayasan atau mitra Badan Gizi Nasional berkenan dengan insentif. Saya rasa yang ditanya ini adalah insentif fasilitas ya. Tadi karena hanya disebut insentif saja. Saya asumsikan ini adalah insentif fasilitas SPPG-nya. Jadi untuk insentif fasilitas tadi ditanyakan bahwa ingin mengetahui ya apa sih pengaturan atau perubahan berkaitan insentif tadi, sehingga mungkin perlu kejelasan informasi. Ya, dapat kami sampaikan, kami yakini semua mitra atau yayasan sudah membaca, sudah mengetahui pengaturan mengenai SE 12. Itu adalah salah satu informasi penegasan di dalam pemberian insentif fasilitas. Ya, dari pengaturan generiknya, dari Juknisnya di 401.1, memang sifatnya itu ada ketentuan atau kita sebut sebagai besaran ya, besaran insentif dan juga bagaimana perhitungannya. Nah, tentu tadi dengan latar belakang yang disampaikan, itulah ada terbit SE, sehingga Bapak Ibu sudah mengetahui untuk insentif fasilitas ini, SE tersebut melengkapi dan juga mempertegas bagaimana insentif fasilitas ini diberikan sepanjang ada servis, sepanjang ada operasional. Sehingga yang saat ini kita sudah ketahui akan ada hari libur bagi anak-anak sekolah sehingga tidak beroperasional MBG, maka fasilitas saya ulangi, insentif fasilitas tersebut juga tidak diberikan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mungkin ada juga di benaknya bertanya-tanya, ini sifatnya SE, tentu kita juga sedang dalam perjalanan melakukan revisi ya, petunjuk teknis supaya segala kebijakan kita ini juga terpayungi secara baik. Itu saja mungkin dari kami menambahkan. Saya kembalikan ke Ibu Yesi.
Baik, terima kasih Pak Ranto. Nyusul langsung Pak Rahman untuk pertanyaan kedua, Pak Rahman. Baik. Ya, terima kasih. Putus-putus Pak Rahman. Pak Rahman izin putus-putus Pak. Pak Rahman off cam saja, suaranya putus-putus. Paslon 2, Dek Nur Alim ya. Terima kasih. Belum masuk lagi. Pak Rahman? Keluar ya? Baik, mungkin sambil menunggu. Ya, sambil menunggu Pak Rahman. Iya. Baik, tadi terkait Silakan, dengan apa yang Pak disampaikan Waka. oleh Boga, Bu. Pak Boga. Oke, maaf. Ya, terkait yang disampaikan oleh Bu Karoum tadi, kaitan dengan status P3K membuat laporan. Jadi kami akan kembali pertama kehadiran para kepala SPPG, terutama yang sudah P3K itu tetap wajib melakukan proses rekam hadir di sistem yang sudah ditemukan di portal di SITHR. Dan di dalam SPR itu juga ada menu aktivitas harian. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Karoum bahwa para P3K ini membuat catatan kerja, karena nanti juga akan dievaluasi, bisa dilakukan dan wajib melakukan kegiatannya, diinput di dalam laporan kegiatan itu. Ya, saya kira itu menambahkan dua saja sambil menunggu Pak Rahman. Kayaknya Pak Rahman sudah masuk kembali. Sebentar, saya coba cek. Silakan Pak Rahman. Pak Rahman, sudah bisa monitor? Pak Rahman? Oke, saya sambil menunggu Pak Rahman. Untuk Mas Syarif, nah coba dilihat SK-nya ya. Kalau saya sih melihatnya Anda ASN, Anda harus lihat bagaimana kesepakatan Anda, perjanjian Anda dengan negara. Ya, jadi kalau masih berpikir bisa nggak pulang kembali, itu lihat dulu SK-nya, perjanjian kontraknya apa, gitu ya. Nah, kembali atau tidaknya itu kalau di ASN itu tergantung pimpinan, kebutuhan atas kebutuhan atas tenaganya, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, dengan ada SE nomor 12 itu sudah ditentukan bahwa kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan, kalau menurut saya penangkapan saya harus melakukan aktivitas. Kalaupun di situ belum ada turun biaya, turun anggaran gitu loh. Tapi kalian sudah punya tugas dan fungsinya. Tugas fungsi kalian bukan hanya operasional dapur. Apa yang harus kalian lakukan di dalam itu? Apa saja yang harus kalian persiapkan? Makanya kalian tetap diberi gaji untuk melakukan persiapan-persiapan di dapur. Jadi tidak usah lagi berpikir mau pulang kampung dulu ya, Syarif ya, ke sana, ke Sulawesi Selatan. Betul. Gitu ya. Ya, jadi kembali bekerjalah sesuai dengan kesepakatan. Sudah kontrak kalian apa? Bekerjalah dengan baik di situ, berbaktilah kepada negara yang seperti yang disampaikan Pak Waka tadi. Kalian sudah dilatih dengan baik, bekerjalah dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, lakukan absensi segala,
saya rasa banyak sekali pekerjaan yang bisa kalian lakukan sebelum kalian operasional. Apapun itu juga. Karena ada banyak tugas-tugas, kalau buka Juknis, itu banyak sekali tugas yang kalian lakukan, tidak hanya untuk di operasional dapur. Itu ya. Silakan Pak Karo, mohon maaf. Ya, Ini minta saya maaf Pak Waka, tadi saya terlempar Pak, karena saya pakai HP. Jadi intinya, Dek Nur Alim ya, sebagaimana arahan Pak Waka tadi, sepanjang belum menerima SK penempatan yang baru, atau penarikan atau penonaktifan dari Badan Gizi Nasional, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan penempatan. Ya, nah kalau bagaimana tidak beroperasional, koordinasi dengan Korcam, Korwil, Karek, dan KPPG setempat. Ya, tadi Ibu Yesi juga sudah mengatakan bukan tidak ada pekerjaan. Pekerjaan dan tanggung jawab kalian tuh cukup banyak gitu. Ya, termasuk bagaimana berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. Tadi Pak Waka sudah menyampaikan, kalian sambangi itu penerima manfaat. Pastikan apa kepala sekolahnya bagaimana penerima manfaatnya sehingga nanti pada saat beroperasional kembali itu sudah tidak terkendala. Ya. Nah, memang ada arahan dari Pak Waka, ini juga masih dalam proses kita menata, kita belum tahu ya kepastiannya, tapi intinya sepanjang belum ada SK penempatan baru atau SK penarikan, tetap laksanakan tugas sesuai dengan SK yang ada. Itu aja, Ibu Yesi, Pak Waka, terima kasih, kami kembalikan. baik, terima kasih Pak Rahman. Jadi sudah ya, Pak Sarif, ya bagaimana meningkatkan semangatnya di Nganjuk gitu loh, bahwa ingatlah bahwa itu masih Indonesia, masih bagus ada hujan di negeri sendiri daripada salju di negeri orang gitu ya. Jadi aman-aman aja kita di sini gitu ya. Baik, sedikit tambahan dari Pak Iwan di Sesdep, sepertinya ini akan menjadi favorit juga Pak Waka, karena banyak sekali yang meminta untuk dibuka, padahal meminta dibuka kalau tidak memenuhi kewajibannya, ya nggak bakalan dibuka-buka oleh Tawas. Silakan Pak Iwan, terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan rapat Pak Waka, Bu Yesi, terima kasih. Kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa suspend itu kami sebenarnya sedih kalau mensuspend SPPG karena seharusnya tidak ada terjadi suspend. Suspend ada dua, hakikatnya ada dua, yaitu suspend karena kejadian menonjol dan suspend karena memang tidak sesuai dengan infrastrukturnya, tidak sesuai. Kami berharap hari libur ini, 2 minggu ini bisa dimanfaatkan oleh para mitra KSPG untuk memperbaiki SPPG-nya menjadi sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan. Sehingga tidak ada isu lagi nanti ketika sudah waktunya operasional masih ada SPPG yang disuspend. Kami berharap secepatnya rekomendasi kami pada surat suspend segera diselesaikan, segera bisa dioperasionalkan kembali. Demikian Bu Yesi. Baik, terima kasih Pak Iwan, Bapak Ibu semua, Pak Waka, para peserta di Zoom kali ini, pertemuan kali ini, rasanya sudah cukup, waktu sudah 1 jam dari yang kita sudah jadwalkan, dan saya rasa Bapak Ibu di sini yang hadir, KSPPG, Korwil, Karek, Mitra Yayasan, KSPPG dan Mitra, jadi satu kesatuan tadi menurut Pak Waka. Jadi itu harus bisa sama-sama kita menggalang ini semua. Apa ada closing statement dari Pak Waka? Mohon izin Pak Waka. Boleh ya. Langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Siap Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Yes. Saya akan menyampaikan closing statement ya kepada seluruhnya, kepada kita semua, kepada saya juga ini, ya, bahwa mari kita adakan evaluasi, ya, adakan konsolidasi internal selama liburan ini. Kita cek apa yang menjadi kekurangan kita cek apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita cek apa yang menjadi hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, ini waktunya ada ya pada saat hari libur ini. Sehingga nanti pada saat tanggal 13 Juli nanti ya diharapkan kita sudah
settle, ya kita sudah bisa menyajikan MBG ini dengan baik, ya secara terus-menerus dan berkelanjutan. Saya minta kepada yang pertama kepada seluruh ya pejabat-pejabat BGN, ya. Saya minta semuanya kita satu visi, satu misi. Semuanya ada dalam kendali kebijakan dari pimpinan BGN yang baru. Ya, saya tidak mau dengar ya ada BGN pusat ya yang memberikan contoh atau keluar dari kebijakan yang sudah kita sampaikan ya, atau membuat perkeliruan lagi ya, tolong tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, saya minta kepada Karek dan Korwil, ya, kalian di daerah-daerah adalah perwakilan kita. Ya. Saya ingin Karek dan Korwil betul-betul memberikan petunjuk, betul-betul memberikan kerja yang baik, betul-betul memberikan pengawasan-pengawasan yang sesuai dengan kebijakan dari BGN. Kalian di bawah langsung BGN dengan pimpinan baru. Jadi jangan sampai kalian keluar dari apa yang sudah kita arahkan. Apa yang sudah menjadi kebijakan dari BGN ya, dengan wajah baru ini. Ini saya sampaikan kepada para karek. Ya, 38 karek. Ya, kau tunjukkan kerjamu yang baik. Ya, dan sekian 500 sekian dari Korwil. Ya, kalian ada perwakilan kita di tiap-tiap kabupaten. Ya, berikan, tunjukkan kerjamu yang benar di sana. Dan yang terakhir khususnya para KSPPG dan mitra. Ya, kalian adalah ujung tombak kita. Ya, kalian adalah eksekusi dalam penyajian MBG. Tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh SPPG kita. Ya. Kalian harus betul-betul mempersiapkan dengan baik. Masih ada waktu. Kita masih ada waktu sekitar 2 minggu ya, untuk memperbaiki dapurmu, untuk menyiapkan kekurangan-kekurangan dapurmu. Ya. Adakan kerjasama yang baik dengan mitra untuk pembenahan dapurmu. Ya. Waktu yang ada manfaatkan. Sehingga pada tanggal 13 nanti ya, kalian sudah bisa betul-betul menyajikan MBG yang baik, MBG yang betul-betul makanan yang bergizi, higienis, menu-menu yang betul-betul disenangi oleh para siswa kita, para generasi penerus kita. Ya. Termasuk kalian, tolong betul-betul datangi sekolah-sekolah, ya, cek betul. Ya, penerima manfaat ini benar-benar sudah sesuai belum dengan apa yang diharapkan. Ya, tidak ada lagi MBG yang mubazir. Kerahkan ya ahli gizimu ya untuk betul-betul menyusun menu yang baik. Komunikasikan dengan penerima manfaat. Kita melayani rakyat. Ya, pahalanya besar itu. Zaman sekarang aja orang berlomba-lomba untuk memberikan makanan kepada yang berhak menerima. Karena tahu kalau menjanjikan makanan itu pahalanya besar. Ini kita sekarang sudah diberikan fasilitas untuk menyiapkan makan. Itu pahalanya besar sekali itu. Ya, nggak terasa sekarang, tapi nantinya akan terasa. Ya, tolong ya, saya sekali lagi para KSPPG ya, kalian laksanakan tugasmu dengan baik. Ingat, kau dididik dengan baik, jangan sampai kau keluar dari apa yang diharapkan oleh para pelatihmu ya, waktu kau dididik yang lalu. Kemudian juga kendalikan dapurmu, kendalikan personil ya, baik relawan maupun ahli-ahlimu di sana, termasuk kamu harus bisa berkoordinasi yang baik untuk kebaikan MBG kepada mitra. Dan saya tolong mohon para mitra, ya, mitra berarti teman, sobat, ya, kalian harus bisa bekerja sama yang baik.
Ya, kalian harus bisa mendukung program pemerintah ini. Kalaupun ada hal-hal kira-kira yang masih belum sesuai, ya kita harus bisa ya mengkomunikasikan yang baik. Ya. Baik, saya rasa itu saja pesan saya kepada para seluruh karyawan BGN Pusat, termasuk jajaran di bawahnya, KSPPG dan Mitra, ya Karek dan Korwil, ya kesemuanya ini adalah untuk masa depan anak-anak kita, ya sehingga betul-betul keberadaan BGN ini dalam menyiapkan MBG ini bisa dirasakan manfaatnya yang maksimal ya kepada seluruh generasi penerus kita di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih semuanya. Saya apresiasi kalian sudah bekerja dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meridhoi apa yang kita kerjakan ini. Terima kasih, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waka, Bapak Ibu PTM, pejabat tinggi Pratama di lingkup Badan Gizi Nasional, para Bapak Ibu Mitra Yayasan, Kepala SPPG, Karek dan Korwil seluruh Indonesia atas kehadirannya dan berkenan untuk bisa memahami semua apa yang sudah disampaikan pimpinan pada kegiatan hari ini. Baik, saya akhiri, saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Waka, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Waka, Bapak Ibu semua. Izin live.